Tidur di atas air tanpa tenggelam. Bagi orang biasa, itu mustahil. Tapi bagi Abu Nawas, itu adalah cara menyelamatkan nyawanya. Bagaimana mungkin sebuah ranjang kayu bisa mengapung di tengah sungai Tigris? Hari ini, kita akan mengungkap rahasia terbesar Abu Nawas yang belum pernah kamu dengar. Baginda Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah masam. Matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas, sosok yang selalu berhasil memudarbalikkan akal sehatnya. Sudah tidak terhitung berapa kali Raja berusaha menjebak dan mempermalukan Abu Nawas di depan para menteri dan pembesar istana. Namun, setiap kali Raja yakin telah menemukan celah, Abu Nawas selalu lolos dengan kecerdikan yang tidak terduga. Keberhasilannya yang berulang kali itu telah membuat Raja merasa wibawanya dipertanyakan. Rasa malu dan frustasi kini memuncak, dan Raja bertekad untuk memberikan tantangan terakhir yang tidak mungkin dimenangkan oleh siapapun. Abu Nawas! Suara Raja menggelegar memenuhi ruang pertemuan yang hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri santai di antara para menteri lain yang terlihat tegang. Mereka tahu, kali ini Raja benar-benar murka. Abu Nawas maju beberapa langkah, membungkuk hormat dengan senyum tipis di wajahnya. Hamba menghadap Baginda. Adakah perintah yang bisa hamba laksanakan? Raja menyeringai, senyum yang penuh dengan niat jahat. Aku punya tantangan untukmu, Abu Nawas. Sebuah tantangan yang akan membuktikan apakah kau benar-benar secerdik yang kau klaim, atau kau hanyalah seorang badut yang beruntung. Raja berhenti sejenak, membiarkan ketegangan merayap di udara. Aku menantangmu untuk tidur di atas air tanpa tenggelam. Seketika, bisik-bisik dan desahan terkejut terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Para menteri saling pandang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tidur di atas air, itu adalah sesuatu yang mustahil. Orang yang paling jenius sekalipun tidak akan bisa melakukan hal itu. Mereka yakin kali ini Abu Nawas benar-benar tamat. Raja telah menemukan jalan keluar dari semua leluconnya. Raja menambahkan, suaranya penuh dengan ancaman. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang tidak pernah kau bayangkan seumur hidupmu. Tapi jika kau gagal, raut wajah Raja berubah serius. Kau akan dihukum mati. Bagaimana, Abu Nawas? Apa kau menerima tantangan yang mustahil ini? Para menteri menahan napas, menunggu Abu Nawas panik dan memohon ampun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Raja, dan senyumnya melebar. Senyum itu bukan senyum takut, melainkan senyum percaya diri. Seolah-olah Raja baru saja memberikannya tantangan yang paling mudah di dunia. Hamba terima tantangan, Baginda. Jawab Abu Nawas dengan suara tenang dan jelas. Hamba akan buktikan bahwa hamba bisa tidur di atas air, dan hamba akan tidur dengan nyenyak. Pernyataan Abu Nawas membuat semua orang terdiam. Raja terperangah, senyumnya menghilang digantikan dengan kerutan dahi. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan menerima tantangan ini tanpa ragu sedikitpun. Abu Nawas telah menerima hukuman mati dengan begitu santai, seolah-olah ia sudah memiliki jawaban atas teka-teki yang mustahil itu. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini setelah dengan berani menerima tantangan Raja? Abu Nawas pulang ke gubuk kecilnya. Senyum yang ia tunjukkan di depan Raja kini berganti dengan raut wajah penuh konsentrasi. Meskipun ia terlihat tenang di depan umum, ia tahu betul betapa mustahilnya tantangan ini. Tidur di atas air tanpa tenggelam itu melanggar hukum alam. Namun, ia tidak panik. Sebaliknya, pikirannya bekerja dengan sangat cepat mencari solusi yang tidak biasa seperti biasanya. Ia duduk di sudut gubuknya, menyalakan lampu minyak, dan mulai membuat coretan-coretan di atas kertas lusuh. Ia menghitung, menggambar, dan merenung. Otaknya memikirkan berbagai prinsip fisika dari daya apung hingga massa jenis. Namun, ia tahu bahwa solusi fisika saja tidak cukup.
Ia harus menggabungkan kecerdasan ilmiah dengan trik yang jenius. Keesokan harinya, fajar belum lagi terbit. Abu Nawas sudah melangkah keluar. Ia mengunjungi seorang tukang kayu tua yang terkenal dengan keahliannya membuat perabot dari kayu-kayu paling langka. "Wahai Pak Tua," sapa Abu Nawas, "aku butuh bantuanmu. Tolong buatkan aku sebuah ranjang. Tapi bukan ranjang biasa. Aku ingin ranjang itu dibuat dari kayu yang paling ringan yang bisa kau temukan. Ranjang itu harus ringan, tapi tetap kuat." Tukang kayu itu bingung. "Untuk apa ranjang seringan itu, Tuan Abu Nawas?" tanyanya. "Untuk sebuah eksperimen dan untuk menghindari hukuman mati." Tukang kayu itu hanya mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Ia tahu permintaan dari Abu Nawas selalu ada maksud tersembunyi. Setelah memesan ranjang, Abu Nawas pergi ke pasar hewan. Ia mencari-cari sampai menemukan pedagang kulit kambing. "Berapa banyak kulit kambing yang kau punya?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu menunjuk tumpukan kulit yang besar. "Semua itu, Tuan. Apa Tuan Abu Nawas akan membuat jaket kulit?" "Lebih dari itu," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Ia membeli semua kulit kambing yang dimiliki pedagang itu, membuat pedagang itu terkejut sekaligus senang. Sesampainya di rumah, ia memerintahkan para pembantunya yang setia untuk membersihkan semua kulit kambing itu dengan teliti, lalu menjahitnya menjadi kantong-kantong kecil yang kedap air. Para pembantunya bekerja siang dan malam, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan oleh tuan mereka. Namun mereka percaya bahwa Abu Nawas tidak akan pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang masuk akal. Persiapan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selama berhari-hari, gubuk Abu Nawas terlihat seperti pabrik kerajinan, penuh dengan ranjang kayu ringan dan kantong-kantong kulit kambing. Sementara itu di istana, Baginda Raja Harun al-Rashid semakin yakin akan kemenangannya. Ia tersenyum setiap kali membayangkan Abu Nawas gagal dan harus menghadapi hukuman. Raja tidak tahu, kecerdikan Abu Nawas jauh lebih licik dari yang ia bayangkan. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba. Kabar tentang tantangan raja telah menyebar ke seluruh pelosok Baghdad, menarik ribuan orang untuk berkumpul di tepi Sungai Tigris. Mereka datang dari berbagai penjuru, tua dan muda, kaya dan miskin. Semua ingin menyaksikan apakah kejeniusan Abu Nawas kali ini bisa mengalahkan hukum alam. Suasana di tepi sungai begitu ramai, dipenuhi suara riuh rendah, bisik-bisik dan spekulasi. Baginda Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana yang megah, ditempatkan di sebuah panggung khusus menghadap sungai. Ia mengenakan jubah kebanggaan dan mahkota berkilauan menunjukkan kekuasaan penuhnya. Di sampingnya, para menteri dan pengawal berdiri tegak, tak sabar menyaksikan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Abu Nawas. Wajah raja dipenuhi senyum penuh keyakinan. Senyum yang mengatakan, "Kali ini kau tidak akan bisa lari." Tak lama kemudian, sebuah perahu kecil merapat di tepi sungai. Dari perahu itu turunlah Abu Nawas. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Bersama beberapa orang pembantu, ia membawa sebuah ranjang kayu yang terlihat aneh. Ranjang itu ramping dan sangat ringan. Kerutan di dahi raja dan para menteri semakin dalam, bingung melihat benda yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas melangkah dengan tenang ke hadapan raja, membungkuk hormat, lalu kembali ke tepi sungai. Tanpa membuang waktu, ia memulai aksinya. Ia meletakkan ranjang kayu itu di atas tanah. Lalu ia mengeluarkan kantong-kantong kulit kambing yang sudah dijahitnya. Ribuan mata memperhatikan setiap gerakannya. Apa yang akan dia lakukan dengan kantong-kantong itu? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mulai mengisi kantong-kantong kulit kambing itu dengan udara. Ia meniupnya satu persatu sampai kantong-kantong itu mengembang dan tampak seperti bantal-bantal besar. Orang-orang di sekelilingnya terkesiap. Mereka mulai berbisik-bisik, mencoba mengerti tujuan dari semua ini. Setelah semua kantong kulit kambing terisi udara, Abu Nawas meminta bantuan para pembantunya. Mereka mengikatkan kantong-kantong itu di bawah ranjang kayu dengan tali-tali yang kuat. Setelah semua kantong terpasang, ranjang itu terlihat seperti sebuah perahu kecil yang aneh dengan kantong-kantong udara yang menggelembung di bawahnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas dan para pembantunya mendorong ranjang itu ke dalam air. Orang-orang di tepi sungai menahan napas. Mereka menunggu ranjang itu tenggelam, membuktikan bahwa tantangan raja memang mustahil. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ranjang kayu itu tidak tenggelam.
Kantong-kantong udara yang diikat di bawahnya membuat ranjang itu mengapung dengan stabil di permukaan air, persis seperti sebuah kapal kecil. Keberhasilan Abu Nawas mengambangkan ranjangnya membuat orang-orang bersorak-sorai kagum. Mereka tidak menyangka bahwa Abu Nawas akan menemukan solusi sejenius itu, mengubah ranjang biasa menjadi sebuah rakit apung. Raja Harun al-Rasyid yang tadinya penuh keyakinan kini tidak bisa berkata-kata. Senyum sinis di wajahnya perlahan menghilang. Ia hanya bisa menatap takjub. Ujian baru saja dimulai dan Abu Nawas sudah selangkah lebih maju dengan ranjangnya yang kini mengapung dengan stabil di atas air. Abu Nawas melangkah maju. Seluruh pandangan terfokus padanya. Ia memanjat dengan hati-hati ke atas ranjang kayunya yang bergoyang sedikit di permukaan air, namun tetap seimbang. Di atas ranjang itu, ia mengambil bantal dan selimut yang sudah disiapkan. Tanpa ragu, ia berbaring dan memejamkan mata. Kerumunan penonton menahan napas. Mereka menunggu, apakah ranjang itu akan tenggelam? Apakah Abu Nawas akan jatuh ke dalam sungai? Mereka melihat Abu Nawas berbaring dengan santai seolah-olah ia berada di tempat tidurnya sendiri di rumah. Detik-detik berlalu dan ranjang itu tetap mengapung, tidak sedikit pun tenggelam. Seorang penjaga istana mencoba mendekat dengan perahu kecil. Ia mengayuh perlahan mendekati Abu Nawas. Ia melihat dari dekat, memastikan bahwa tidak ada trik lain yang tersembunyi. Tapi tidak ada. Ranjang itu benar-benar mengapung hanya karena kantong-kantong kulit kambing yang berisi udara. Ia kembali ke tepi, melaporkan kepada raja apa yang dilihatnya. Baginda Raja Harun al-Rasyid tidak bisa mempercayai matanya. Ia menggosok matanya beberapa kali. Ia melihat dengan jelas bagaimana Abu Nawas kini tampak benar-benar tidur. Suara napasnya teratur, matanya terpejam. Ia terlihat sangat nyenyak, seolah-olah kasur empuknya ada di bawahnya. Padahal yang ada hanyalah air sungai yang dingin. Sorak-sorai riuh rendah mulai terdengar dari kerumunan. Mereka bertepuk tangan mengeluh-eluhkan nama Abu Nawas. Mereka kagum bukan hanya karena ia berhasil melakukan sesuatu yang mustahil, tetapi juga karena ia melakukannya dengan sangat sederhana dan cerdik. Abu Nawas telah menggunakan prinsip-prinsip dasar yang semua orang tahu, bahwa udara lebih ringan dari air, untuk memecahkan masalah yang paling rumit. Beberapa menteri yang tadinya sinis kini terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Mereka telah menertawakan Abu Nawas, mengira ia akan gagal. Tetapi sekali lagi ia berhasil membuktikan bahwa kecerdasannya tidak bisa diremehkan. Raja akhirnya tertawa. Tawa yang awalnya kecil lalu semakin membesar. Tawa itu bukan tawa sinis, melainkan tawa kekagungan. Tawa itu mengandung pengakuan atas kekalahannya sendiri. Ia telah berpikir bahwa ia telah mengalahkan Abu Nawas, tetapi Abu Nawas selalu satu langkah di depannya. Abu Nawas yang mendengar suara tawa raja membuka matanya perlahan. Ia bangkit dari ranjangnya, tersenyum lebar ke arah raja, seolah-olah ia baru saja bangun dari tidur siang yang paling nyenyak. Ia mengayuh ranjangnya kembali ke tepi, lalu melompat keluar. "Bagaimana, Baginda?" tanya Abu Nawas. "Apakah hamba berhasil tidur di atas air?" Raja bangkit dari singgasananya. "Kau berhasil, Abu Nawas," jawab raja. Matanya berkilau dengan rasa hormat. "Kau berhasil melakukannya. Kau tidak hanya cerdik, kau juga adalah orang yang paling berani yang pernah aku temui. Tantangan yang mustahil telah berhasil diselesaikan, dan semua orang menyaksikan betapa jeniusnya Abu Nawas." Setelah berhasil mendarat di tepi sungai, Abu Nawas kembali ke hadapan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sorak-sorai dari ribuan penonton masih menggema di udara, merayakan kemenangan kecerdikan atas ketidakmungkinan. Raja bangkit dari singgasananya, berjalan perlahan mendekati Abu Nawas. Raut wajahnya kini bukan lagi dipenuhi amarah atau rasa malu, melainkan kekaguman yang mendalam. "Abu Nawas," kata raja, suaranya terdengar lembut namun penuh hormat. "Aku telah mencoba segala cara untuk menjatuhkanmu. Aku telah memberikanmu teka-teki, tantangan, dan bahkan jebakan.
Tapi setiap kali kau selalu menemukan jalan keluar dengan caramu sendiri yang jenius. Raja berhenti sejenak, menatap Abu Nawas dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Kau tidak hanya berhasil tidur di atas air, kau juga berhasil membuatku mengakui kekalahanku sendiri. Para menteri yang lain terdiam. Mereka melihat raja yang biasanya tegas dan angkuh, kini mengakui kekalahan di depan rakyatnya. Ini adalah pemandangan yang langka, dan itu menunjukkan betapa luar biasanya kecerdikan Abu Nawas. Aku telah meremehkanmu, lanjut raja. Aku pikir tantangan ini akan menjadi akhir dari semua leluconmu, tapi kau justru mengubahnya menjadi pelajaran berharga bagiku dan semua orang di sini. Kau mengatakanku bahwa tidak ada yang mustahil jika kita menggunakan akal dan kebijaksanaan. Raja Harun al-Rashid kemudian memerintahkan para pengawal untuk membawa sebuah peti besar. Peti itu penuh dengan koin emas dan perhiasan berharga. Ini adalah hadiah yang kujanjikan, dan kau pantas mendapatkannya, bahkan lebih. Raja menyerahkan peti itu kepada Abu Nawas. Ambillah sebagai tanda penghargaanku atas kecerdasanmu yang tak tertandingi. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rendah hati. Hamba berterima kasih Baginda, katanya sambil tersenyum. Namun hadiah terbesar bagi hamba adalah kehormatan untuk bisa melayani Baginda dan rakyat Baghdad. Mendengar kata-kata Abu Nawas, Raja semakin bangga. Ia bukan hanya cerdik, tetapi juga rendah hati. Sejak hari itu hubungan antara Raja dan Abu Nawas berubah total. Raja tidak lagi mencoba menjebaknya, melainkan menjadikannya penasihat terdekat. Raja seringkali meminta pendapat Abu Nawas dalam berbagai masalah, baik yang rumit maupun yang sederhana. Kisah Abu Nawas tidur di atas air menjadi legenda, diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh Baghdad. Ia dihormati tidak hanya sebagai seorang yang cerdik, tetapi juga sebagai simbol bahwa akal dan kebijaksanaan bisa mengalahkan tantangan apapun. Namun Abu Nawas tahu, tantangan baru akan selalu datang, dan ia selalu siap untuk menghadapinya. Ketenangan di istana Baghdad tidak berlangsung lama. Meskipun tantangan raja telah usai dan hubungan dengan Abu Nawas semakin erat, masalah baru selalu muncul. Kali ini masalah itu tidak datang dari istana, melainkan dari pasar yang menjadi jantung kehidupan rakyat. Suatu pagi, Baginda Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke ruang pribadinya. Raja tidak mengenakan jubah kebesaran, hanya pakaian sederhana menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Wajahnya terlihat muram dan dipenuhi kekhawatiran. Abu Nawas, kata Raja mengundang Abu Nawas untuk duduk di hadapannya. Aku memiliki masalah yang lebih rumit dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang kecerdikan, tapi tentang keadilan. Ada seorang pedagang yang telah menipu seluruh rakyat. Ia menjual ramuan dan benda-benda palsu, meraup keuntungan besar dari kepercayaan dan keputusasaan mereka. Lalu kenapa Baginda tidak menangkapnya? Tanya Abu Nawas. Bukankah keadilan harus segera ditegakkan? Itulah masalahnya, jawab Raja sambil menghela nafas panjang. Pedagang itu sangat licik. Ia tidak pernah meninggalkan bukti. Ia selalu berbicara dengan manis, meyakinkan setiap pembeli bahwa apa yang ia jual adalah keajaiban sejati. Setiap kali korbannya datang untuk mengeluh, ia selalu punya 1000 alasan. Kita tidak punya bukti konkret untuk menangkapnya. Jika kita menangkapnya tanpa bukti, rakyat akan menganggap kita sewenang-wenang. Aku tidak bisa membiarkan pedagang itu terus menipu rakyatku. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Ia memikirkan masalah ini, mencernanya. Ini adalah jenis masalah yang sangat ia sukai. Membutuhkan tidak hanya kecerdikan, tetapi juga pemahaman akan sifat manusia dan cara kerja kebohongan. Hamba mengerti Baginda, kata Abu Nawas. Matanya berbinar. Ini adalah kasus yang menarik. Hamba akan membantu Baginda. Hamba akan menyelinap ke dunia pedagang itu, mencari bukti dan mengungkap kebohongannya. Apakah kau yakin? Tanya Raja. Ini berbahaya. Pedagang itu memiliki banyak koneksi dan mungkin tahu bahwa kau adalah orang dekat istana. Jangan khawatir Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Hamba tidak akan pergi sebagai Abu Nawas yang Baginda kenal. Hamba akan menjadi orang lain. Baiklah, aku percaya padamu, kata Raja. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku ingin keadilan ditegakkan, dan pedagang itu harus menerima hukumannya.
Abu Nawas segera membungkuk hormat dan meninggalkan istana. Ia tahu bahwa ia harus bergerak cepat. Semakin lama pedagang itu beroperasi, semakin banyak rakyat yang akan menjadi korban. Ia memutuskan untuk melakukan penyamaran, menyingkirkan jubah mawahnya, dan mengenakan pakaian sederhana yang lusuh. Ia akan menjadi bagian dari kerumunan, mendengarkan, dan mengamati untuk menemukan jalan terbaik untuk mengungkap kebenaran. Misi barunya telah mulai. Abu Nawas memulai misinya dengan menyamar. Ia mengenakan pakaian usang, menutupi wajahnya dengan sorban lusuh, dan berjalan menyusuri pasar seperti pedagang kecil yang baru datang dari desa. Ia mengamati dan mendengarkan bisik-bisik di antara para pedagang dan pembeli. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan targetnya. Seorang pedagang berjanggut tebal dan berwajah ramah bernama Fateh menjadi pusat perhatian. Fateh memiliki lapak yang ramai, menjual berbagai macam ramuan dan biji-bijian ajaib. Yang paling populer adalah ramuan yang ia klaim bisa membuat pohon berbuah emas. Hanya dengan satu tetes ramuan ajaib ini, Fateh menggembar-gemborkan. Suaranya lantang, pohon di halaman kalian akan berbuah emas. Emas murni, kalian akan kaya raya dalam semalam. Abu Nawas mengamati dengan cermat. Ia melihat beberapa orang membeli ramuan itu dengan mata berbinar penuh harapan. Namun ia juga melihat keraguan di mata orang-orang lain. Ia tahu ramuan itu pasti bohong. Tidak ada ramuan yang bisa mengubah pohon menjadi pohon emas. Setelah berhasil mengumpulkan cukup informasi, Abu Nawas kembali ke istana. Ia langsung menghadap raja, melepas samaran lusuhnya. "Baginda," katanya, "saya telah menemukan sumber masalahnya. Namanya Fateh, seorang pedagang licik yang menjual ramuan palsu. Ia klaim bisa membuat pohon berbuah emas." Membuat pohon berbuah emas itu sungguh konyol. Memang konyol, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tapi ia menggunakan kata-kata manis dan janji-janji palsu. Ia juga punya banyak pengikut yang bersaksi atas keajaiban ramuannya. Padahal mereka semua adalah kaki tangannya. Menangkapnya tanpa bukti akan sulit. Kita harus mengungkap kebohongannya di depan semua orang. "Jadi apa rencanamu?" tanya raja. "Hamba butuh bantuan," kata Abu Nawas. "Meskipun pedagang itu berbohong, kita harus menciptakan keajaiban yang nyata. Hamba akan membeli beberapa pohon dan hamba butuh bantuan tukang emas terbaik di Baghdad. Kita akan membuat buah-buahan emas dari emas murni dan menggantungkannya di pohon-pohon itu." Raja mengerutkan dahinya. Ini terdengar seperti kita juga berbohong. "Tidak, Baginda," Abu Nawas menjelaskan. "Kita tidak berbohong. Kita akan menciptakan keajaiban yang palsu untuk mengungkap kebohongan yang nyata. Kita akan menunjukkan kepada rakyat bahwa keajaiban sejati tidak datang dari ramuan, tetapi dari kerja keras dan kecerdikan." Meskipun ragu, raja setuju. Ia memerintahkan tukang emas terbaiknya untuk membuat buah-buahan emas kecil. Abu Nawas kemudian pergi ke pasar dan membeli beberapa pohon yang masih muda dan subur. Dengan hati-hati, ia dan para tukang emas bekerja siang dan malam, menggantungkan buah-buah emas itu di dahan-dahan pohon, menyamarkannya dengan daun-daun agar tidak terlihat seperti buatan. Rencana Abu Nawas akan segera terungkap dan ia yakin kebohongan Fateh akan terbongkar. Kabar tentang penemuan ajaib Abu Nawas menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Sebuah pengumuman dibuat, Abu Nawas akan menunjukkan ramuan ajaibnya yang konon bisa membuat pohon berbuah emas, dan ia akan melakukannya di depan seluruh rakyat dan baginda raja. Hari demonstrasi itu tiba, dan seluruh kota berkumpul di halaman istana. Suasana begitu riuh, dipenuhi rasa penasaran dan keraguan. Baginda Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya. Di sampingnya berdiri Abu Nawas. Tidak jauh dari mereka, sang pedagang penipu Fateh juga hadir. Fateh datang dengan senyum mengejek, merasa yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ia menganggap ini hanyalah trik bodoh yang akan membuatnya semakin dihormati sebagai satu-satunya ahli ramuan sejati. Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah botol berisi cairan bening dan sebuah kendi berisi air. Di belakangnya beberapa pelayan mendorong pohon-pohon yang telah disiapkan. Pohon-pohon itu tampak biasa saja, tidak ada tanda-tanda buah emas sama sekali. Abu Nawas berbicara dengan lantang.
Wahai rakyat Baghdad, selama ini banyak yang telah menipu kalian dengan janji-janji palsu. Mereka menjual mimpi, tetapi yang mereka berikan hanyalah kebohongan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada kalian keajaiban yang nyata yang saya ciptakan sendiri. Fateh mencemooh dengan keras. Hanya dengan air bening itu, kau pikir kau bisa menipu kami, Abu Nawas? Omong kosong. Abu Nawas tidak memperdulikan Fateh. Ia menuangkan cairan bening dari botol ke dalam kendi air, lalu mengambil gayung dan mulai menyiram pohon-pohon itu satu persatu. Ia melakukannya dengan penuh drama, seolah-olah sedang melakukan ritual kuno. Sambil menyiram, ia terus berbicara. Saksikanlah, keajaiban tidak datang dari sihir atau ramuan aneh, tetapi dari kehendak yang kuat dan keyakinan. Tentu saja tidak ada yang terjadi. Pohon-pohon itu tetap sama. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa orang bahkan tertawa mengejek. Fateh tersenyum lebar, merasa di atas angin. "Kau lihat, Abu Nawas kok tidak bisa melakukannya?" teriaknya. Abu Nawas membiarkan keheningan sejenak. Lalu dengan sebuah isyarat, angin sepoi-sepoi mulai bertiup. Para pelayan yang mengiring Abu Nawas dengan hati-hati memegang dahan-dahan pohon, dan dengan gerakan yang terkoordinasi, mereka membiarkan buah-buah emas yang telah disamarkan itu terlihat. Cahaya matahari memantul pada buah-buah emas itu, membuat pohon-pohon itu tampak seolah-olah berbuah emas murni. Kerumunan penonton terkejut. Mereka berteriak kagum, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mendekat, menyentuh buah-buah emas itu, memastikan bahwa itu bukan ilusi. Fateh, sang pedagang penipu, menjadi pucat. Senyumnya menghilang. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan, kini dipenuhi ketakutan. Ia tahu rencananya sudah terbongkar, dan ia tidak bisa lari dari kebenaran. Melihat rencananya yang sempurna telah hancur, Fateh, sang pedagang penipu, mencoba melarikan diri dari kerumunan yang kini menatapnya dengan marah. Namun ia tidak bisa lari jauh. Para penjaga raja yang sudah disiapkan oleh Abu Nawas segera mengepungnya. Fateh tertangkap dan ia dibawa ke hadapan Baginda Raja Harun al-Rashid. Wajahnya yang tadinya ramah, kini berubah menjadi wajah ketakutan dan penyesalan. "Fateh," suara raja menggelegar. "Kau telah menipu rakyatku dengan janji-janji palsu. Kau menjual kebohongan dan mengambil keuntungan dari harapan mereka. Apa pembelaanmu?" Fateh tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menundukkan kepalanya, menyadari bahwa semua kejahatannya telah terbongkar. Raja kemudian menoleh ke arah Abu Nawas. "Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau bisa mengungkap kebohongannya dengan cara seperti ini?" Abu Nawas tersenyum. "Hamba tidak menggunakan sihir, Baginda. Hamba hanya menggunakan akal. Hamba tahu kebohongan tidak bisa dikalahkan dengan kebohongan lain. Kebohongan hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran yang dibuktikan." Abu Nawas kemudian menjelaskan kepada raja dan seluruh rakyat yang masih berada di halaman istana, bahwa buah-buah emas itu adalah buatan tangan, bukan hasil dari ramuan ajaib. Ia menjelaskan bahwa ia menciptakan keajaiban palsu itu untuk membuktikan bahwa Fateh juga berbohong. Pedagang ini, kata Abu Nawas menunjuk Fateh, menjual ilusi yang tidak mungkin. Sementara hamba membuat ilusi yang bisa disentuh dan dilihat, hanya untuk menunjukkan betapa mudahnya menipu orang lain dengan janji-janji yang tidak masuk akal. Hamba ingin kalian semua sadar, wahai rakyatku, bahwa keajaiban sejati tidak datang dari ramuan, tetapi dari kerja keras dan akal sehat. Mendengar penjelasan Abu Nawas, rakyat mengerti. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan. Mereka tidak lagi marah kepada Abu Nawas karena berbohong, melainkan berterima kasih karena ia telah membuka mata mereka. Mereka menuntut keadilan bagi Fateh. Raja yang sangat puas dengan hasil ini menjatuhkan hukuman yang setimpal. Fateh diperintahkan untuk mengembalikan semua uang yang telah ia curi dari rakyat dan ia dilarang berdagang di Baghdad selamanya. Keadilan akhirnya ditegakkan dan nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Kau tidak hanya cerdik, tetapi juga adil, Abu Nawas. Kau telah membawa keadilan ke rakyatku, dan kau telah mengajarkan mereka pelajaran yang tidak akan terlupakan. Aku bangga padamu.
Dengan Fateh yang dihukum dan keadilan yang ditegakkan, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah salah satu orang paling berharga di Baghdad. Namun ia tahu, tantangan berikutnya dari raja mungkin tidak akan lama lagi. Setelah insiden pedagang penipu, Baghdad kembali damai. Raja Harun al-Rashid semakin mengandalkan Abu Nawas, sering memintanya untuk duduk di sampingnya saat pertemuan penting. Abu Nawas bukan lagi sekadar penghibur atau pemecah masalah. Ia telah menjadi penasihat terpenting di istana. Kejeniusannya telah terbukti di berbagai bidang, dari mengatasi tantangan fisik hingga menegakkan keadilan sosial. Namun raja adalah raja. Ia tidak pernah puas. Ia telah menguji kecerdikan dan keadilan Abu Nawas. Tetapi ada satu aspek lagi yang ingin ia uji, kebijaksanaan. Raja percaya bahwa kecerdikan adalah tentang memecahkan masalah, sementara kebijaksanaan adalah tentang memahami masalah itu sendiri. Suatu hari raja mengadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh seluruh menteri, ulama, dan para bijak bestari dari seluruh negeri. Di tengah-tengah ruangan diletakkan sebuah kotak kayu yang terkunci. Kotak itu tampak biasa, tidak ada ukiran mewah atau tanda-tanda khusus. Namun di baliknya tersimpan sebuah misteri. Raja bangkit dari singgasananya, berjalan perlahan menuju kotak itu. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan dikatakannya. Wahai para menteri, ulama, dan orang-orang bijak sekalian, kata raja dengan suara tegas. Aku telah mengumpulkan kalian di sini hari ini untuk sebuah tantangan yang berbeda. Tantangan ini bukan tentang kekuatan, kekayaan, atau bahkan kecerdikan. Tantangan ini adalah tentang kebijaksanaan. Raja menunjuk ke kotak di depannya. Di dalam kotak ini, lanjutnya, ada sebuah misteri, sebuah rahasia yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Aku menantang kalian semua untuk memberitahuku apa isi kotak ini tanpa membukanya. Siapapun yang bisa memberikan jawaban yang benar, ia akan menjadi penasehatku yang paling penting, melebihi siapapun yang pernah ada di istana ini. Para menteri saling pandang dengan bingung. Mereka semua mencoba menebak. Seorang menteri mengusulkan, mungkin di dalamnya ada perhiasan Baginda. Raja menggeleng. Yang lain menebak, mungkin gulungan naskah kuno. Raja kembali menggeleng. Seorang ulama yang terkenal bijak mencoba menebak. Mungkin di dalamnya ada cermin Baginda. Karena cermin tidak dapat disentuh. Raja tersenyum, tetapi menggelengkan kepalanya. Satu persatu semua orang mencoba menebak, tetapi tidak ada yang benar. Mereka merasa frustrasi dan malu. Akhirnya mereka semua menoleh ke arah Abu Nawas. Mereka tahu, jika ada yang bisa memecahkan teka-teki ini, itu hanyalah dia. Abu Nawas hanya tersenyum, menunggu gilirannya dengan tenang. Baginda Raja Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya. Sebuah tawa lepas keluar dari bibirnya. Tawa itu bukan lagi tawa sinis atau penuh kemenangan, melainkan tawa kekaguman dan kelegaan. Para menteri dan ulama yang tadinya tegang, kini menghela napas, menyadari betapa sederhananya jawaban Abu Nawas. Mereka telah terlalu sibuk mencari jawaban yang rumit, padahal jawabannya ada di depan mata mereka. Raja menghampiri Abu Nawas. "Kau benar, Abu Nawas," katanya. Matanya berbinar. Isi dari kotak itu adalah teka-teki itu sendiri. Para menteriku sibuk mencari jawaban di dalam kotak, padahal misteri yang sesungguhnya adalah pertanyaan itu sendiri. Abu Nawas tersenyum. Hamba hanya berpikir, Baginda, bahwa tidak ada yang namanya misteri di dalam sebuah kotak yang tertutup, kecuali misteri yang kita ciptakan sendiri. Baginda telah menciptakan misteri itu dengan kata-kata Baginda, bukan dengan apa yang ada di dalamnya. Raja mengangguk setuju. Ia lalu meminta salah satu pengawalnya untuk membuka kotak itu di hadapan semua orang. Kuncinya diputar, dan dengan suara klik yang nyaring, kotak itu terbuka. Semua orang mendekat penasaran. Di dalam kotak itu tidak ada apa-apa. Kotak itu kosong. Kerumunan yang berkumpul terkejut. Mereka menatap raja dengan bingung, lalu ke arah Abu Nawas dengan takjub. Raja lalu menjelaskan, "Ini adalah pelajaran yang ingin kuberikan kepada kalian semua. Sebuah teka-teki tidak selalu memiliki jawaban yang tersembunyi. Terkadang teka-teki itu sendiri adalah jawabannya. Kebijaksanaan bukanlah tentang menemukan jawaban, melainkan tentang memahami pertanyaan itu sendiri." Raja memeluk Abu Nawas,
sebuah gestur yang sangat langka dan penuh kehormatan. Kau adalah orang yang paling bijaksana yang pernah aku temui, Abu Nawas, katanya. Kau tidak hanya memecahkan teka-teki ini, tetapi kau juga mengajarkan kami semua tentang arti kebijaksanaan yang sebenarnya. Kau tidak mencari harta di dalam kotak, kau mencari kebenaran di dalam kata-kataku. Sejak hari itu, Abu Nawas secara resmi diangkat menjadi penasehat utama raja. Posisinya melebihi para menteri lain. Ia tidak hanya dipercaya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Ia menjadi suara nurani raja, mengingatkan raja untuk selalu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan untuk tidak terperangkap dalam asumsi. Reputasi Abu Nawas pun semakin meluas, tidak hanya sebagai pelawak atau orang cerdik, tetapi sebagai seorang bijak yang bisa melihat sesuatu yang orang lain lewatkan. Setelah berhasil memecahkan teka-teki terakhir yang paling menantang, Abu Nawas secara resmi diangkat sebagai penasehat utama Baginda Raja Harun al-Rashid. Gelar itu bukan sekadar kehormatan, melainkan pengakuan atas seluruh perjalanan Abu Nawas dari seorang pria yang selalu menghadapi jebakan raja hingga menjadi orang kepercayaan terdekatnya. Kini ia tidak lagi dicurigai, melainkan dihormati. Raja seringkali memanggilnya untuk duduk di sisinya, meminta pendapatnya tentang berbagai masalah yang dihadapi negeri. Abu Nawas, kata raja suatu hari saat mereka berjalan-jalan di taman istana yang asri. Aku telah mencoba mengujimu dengan berbagai cara. Aku mengujimu dengan mustahil, lalu dengan masalah keadilan, dan terakhir dengan teka-teki yang rumit. Aku melakukannya bukan karena aku ingin menjatuhkanmu, tetapi karena aku ingin tahu seberapa jauh kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum. Hamba mengerti Baginda, dan hamba bersyukur atas semua tantangan itu. Karena setiap tantangan, hamba belajar sesuatu yang baru. Tantangan tidur di atas air mengajarkan hamba untuk berpikir di luar kebiasaan. Kasus pedagang penipu mengajarkan hamba tentang pentingnya keadilan. Dan kotak yang kosong mengajarkan hamba tentang kebijaksanaan sejati. Raja Harun al-Rashid menepuk pundak Abu Nawas. Kau adalah anugerah bagi negeriku, Abu Nawas. Kau telah membuatku menjadi raja yang lebih baik. Kau tidak hanya membuatku tertawa dengan leluconmu, tetapi kau juga telah membimbingku dengan kebijaksanaanmu. Aku tidak lagi melihatmu sebagai lawan, tetapi sebagai sahabat yang paling berharga. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di seluruh Baghdad. Ia dikenang bukan hanya karena kecerdikannya yang luar biasa, tetapi juga karena kebaikan hati dan kebijaksanaannya yang mendalam. Ia adalah bukti bahwa akal bisa mengalahkan kekuasaan, dan bahwa kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada emas. Ia terus melayani raja dengan setia, menggunakan akalnya untuk membantu rakyat, dan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Meskipun ia telah mencapai puncak kehormatan, Abu Nawas tetap rendah hati. Ia terus menjadi sosok yang dicintai oleh rakyat, yang selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Kisah Abu Nawas yang dimulai dengan sebuah tantangan untuk tidur di atas air, berakhir dengan sebuah warisan kebijaksanaan yang akan selalu mengalir seperti sungai yang menjadi saksi bisu kejeniusannya. Kisah-kisahnya menjadi pengingat bahwa dalam hidup bukan hanya harta atau kekuasaan yang penting, tetapi juga akal, hati, dan tawa. Tahun-tahun berlalu dan Abu Nawas terus menjalankan perannya sebagai penasihat utama raja. Rambutnya kini telah memutih dan langkahnya tidak lagi secepat dulu. Tetapi ketajaman akalnya tidak pernah pudar. Raja Harun al-Rashid pun telah menua, dan kebijaksanaannya semakin matang berkat bimbingan Abu Nawas. Baghdad menjadi salah satu kota paling makmur dan adil di dunia. Sebuah pencapaian yang tidak lepas dari peran Abu Nawas. Suatu sore, raja memanggil Abu Nawas ke taman istana yang sunyi. Mereka duduk di sebuah bangku batu di bawah pohon kurma, memandangi senja yang merona di ufuk barat. Abu Nawas, kata raja, suaranya terdengar lelah namun penuh kedamaian. Hidupku hampir mencapai akhirnya. Aku telah memerintah dengan kekuasaan, dan sekarang aku mengerti bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah keangkuhan. Abu Nawas mengangguk pelan. Setiap masa ada jalannya, Baginda. Dahulu Baginda adalah seorang raja yang kuat. Sekarang Baginda adalah seorang bijak yang berkuasa. Aku takut, lanjut raja menatap Abu Nawas.
Aku takut bahwa setelah aku tiada, Baghdad akan kehilangan kebijaksanaan yang telah kau tanam. Aku takut kecerdikan akan kembali menjadi jebakan, dan keadilan akan kembali menjadi sesuatu yang sulit ditemukan. Abu Nawas tersenyum. Ia menunjuk ke arah anak-anak yang sedang bermain di halaman istana, tertawa riang sambil saling kejar-kejaran. Lihatlah Baginda, katanya. Kebijaksanaan tidak hanya ada di istana. Kebijaksanaan ada di setiap tawa anak-anak yang riang, ada di setiap kerja keras pedagang di pasar, ada di setiap kisah yang diceritakan. Raja tidak mengerti. Apa maksudmu? Warisan terbesar Baginda dan hamba bukanlah undang-undang atau kekayaan. Warisan kita adalah kisah. Kisah tentang seorang raja yang belajar dari rakyatnya, dan kisah tentang seorang pria yang mengalahkan ketidakmungkinan dengan akal sehatnya. Kisah-kisah ini, Baginda, akan diceritakan dari mulut ke mulut, dari ayah kepada anak, dari guru kepada murid. Mereka akan menceritakan bagaimana hamba tidur di atas air, bukan untuk menunjukkan bahwa hamba bisa melakukan sihir, tetapi untuk mengajarkan bahwa masalah yang mustahil pun bisa dipecahkan jika kita berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka akan menceritakan tentang pedagang penipu, bukan untuk mengutuknya, tetapi untuk mengajarkan bahwa keadilan adalah hak setiap orang. Raja tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. Dan teka-teki kotak yang kosong? Tanyanya. Itu adalah yang paling penting, jawab Abu Nawas, matanya berbinar. Itu akan mengajarkan mereka bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang memiliki semua jawaban. Kebijaksanaan adalah tentang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pertanyaan itu sendiri. Bahwa hidup ini penuh misteri, dan tugas kita bukanlah selalu mencari jawaban, tetapi belajar untuk menerima dan memahami misteri itu. Abu Nawas kemudian berdiri. Ia membungkuk hormat kepada raja untuk terakhir kalinya. Katanya, Baginda tidak perlu khawatir. Warisan kita adalah tawa dan kebijaksanaan yang akan terus mengalir di hati rakyat Baghdad, sama seperti air yang tidak akan pernah menenggelamkan ranjang hamba. Malam itu, Raja Harun al-Rashid merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, meskipun ia akan pergi, Baghdad akan tetap dipimpin oleh warisan yang tak terlihat. Warisan yang lebih kuat dari pedang dan lebih berharga dari emas. Warisan kebijaksanaan Abu Nawas. Dan kisah-kisah itu, yang kini telah abadi, akan terus menjadi panduan bagi generasi-generasi mendatang. Memastikan bahwa tawa dan akal sehat akan selalu menang atas kesombongan dan kebodohan. Beberapa tahun setelah Abu Nawas resmi menjadi penasehat utama, Baghdad menghadapi krisis baru, bukan dari musuh eksternal atau kelicikan pedagang, melainkan dari dalam istana sendiri. Pangeran mahkota yang akan menjadi penerus takhta tumbuh menjadi sosok yang sombong dan angkuh. Ia merasa bahwa kecerdikannya sudah tidak tertandingi, menolak nasihat para bijak, termasuk Abu Nawas. Ia seringkali mencemooh Abu Nawas, menganggapnya hanya seorang badut tua yang beruntung. Baginda Raja Harun al-Rashid yang kini sudah sangat renta, merasa sedih melihat putranya. Ia khawatir masa depan Baghdad akan suram jika dipimpin oleh pangeran yang tidak mengenal kerendahan hati. Raja tahu hanya ada satu cara untuk mengajarkan pelajaran ini, dan ia harus meminta bantuan Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas, kata Raja memanggilnya ke ruang singgasana. Putraku butuh pelajaran. Aku ingin kau mengalahkannya dalam sebuah debat di depan seluruh istana. Tapi kau tidak boleh menggunakan kecerdasanmu yang biasa. Kau harus mengajarinya tentang pentingnya kebijaksanaan, bukan hanya kemenangan. Abu Nawas mengangguk. Ia tahu ini adalah tugas terberatnya. Mengalahkan pangeran di depan umum akan mempermalukannya, dan itu bisa menciptakan kebencian. Ia harus mengalah dengan cara yang akan membuat pangeran itu menang. Tetapi pada saat yang sama, ia harus mengajarinya bahwa kekalahan pun bisa menjadi kemenangan. Hari debat pun tiba. Pangeran mahkota duduk di singgasananya, wajahnya penuh dengan kesombongan. Abu Nawas berdiri di hadapannya, mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada tanda-tanda kebesaran. Debat pun dimulai. Pangeran mahkota mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang politik, ekonomi, dan perang. Ia menggunakan logika yang tajam dan pengetahuan yang luas, mencoba menjebak Abu Nawas. Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan cerdas, tetapi ia sengaja membuat jawabannya terlihat sederhana, seolah-olah ia tidak berusaha keras. Pangeran mahkota semakin percaya diri.
Ia mengajukan pertanyaan terakhir, sebuah teka-teki yang ia yakin tidak akan bisa dipecahkan oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata pangeran, "apa yang lebih besar dari baginda Raja Harun al-Rashid?" Seluruh istana terdiam. Mereka semua tahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari raja. Menjawab tidak ada akan membuat Abu Nawas kalah, tetapi jika ia menjawab yang lain, ia akan dihukum karena menghina raja. Abu Nawas tersenyum. Ia tidak menjawab dengan logika atau kecerdasan. Ia menjawab dengan sebuah kisah. Dahulu kala ada seorang anak kecil yang ingin menjadi raja yang paling bijaksana. Ia bertanya kepada gurunya, "Guru, apa yang lebih besar dari matahari?" Gurunya menjawab, "Tidak ada anakku, matahari adalah yang terbesar." Anak itu pun bertanya lagi, "Apa yang lebih besar dari gunung?" Gurunya menjawab, "Tidak ada anakku, gunung yang terbesar." Anak itu bertanya lagi, "Apa yang lebih besar dari bulan?" Gurunya menjawab, "Tidak ada anakku, bulan adalah yang terbesar." Abu Nawas berhenti sejenak menatap mata pangeran, lalu melanjutkan. Lalu anak itu bertanya lagi, "Guru, apa yang lebih besar dari kekuasaan?" Gurunya menjawab, "Kekuasaan anakku adalah yang terbesar, tapi ia bisa ditaklukkan oleh kerendahan hati." Pangeran mahkota terdiam. Ia mengerti, Abu Nawas tidak menjawab teka-tekinya, melainkan ia mengajarkan sebuah pelajaran, bahwa kekuasaan dan kebesaran bisa ditaklukkan oleh kerendahan hati. Bahwa dalam sebuah debat, kemenangan bukanlah tentang mengalahkan lawan, melainkan tentang belajar dari lawan. Abu Nawas sengaja tidak menggunakan kecerdasannya untuk menang, melainkan menggunakan kebijaksanaannya untuk mengajar. Pangeran mahkota bangkit dari singgasananya. Ia berjalan ke hadapan Abu Nawas, menundukkan kepalanya. Ia mengatakan, "Aku kalah, Abu Nawas. Aku telah mencoba mengalahkanmu dengan kecerdasanku, tetapi kau mengalahkanku dengan kebijaksanaanmu. Aku mengerti sekarang bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada gelar atau kekuasaan, melainkan pada kerendahan hati." Sejak hari itu, Pangeran Mahkota menjadi murid Abu Nawas. Ia belajar tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Ia belajar bahwa seorang pemimpin yang baik bukanlah yang paling cerdas, melainkan yang paling bijak. Dan ketika ia akhirnya naik tahta, ia menjadi salah satu raja terbaik yang pernah memerintah Baghdad, melanjutkan warisan Abu Nawas yang abadi. Raja Harun al-Rashid akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dalam damai, dengan Pangeran Mahkota yang kini telah menjadi raja, duduk di sampingnya. Ia pergi dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa ia telah meninggalkan Baghdad di tangan seorang putra yang bijaksana. Seorang penerus yang tidak hanya akan memerintah dengan kekuasaan, tetapi juga dengan kerendahan hati dan akal sehat. Semua berkat pelajaran berharga dari Abu Nawas. Sesuai tradisi, raja baru mengambil tahta, dan ia segera memanggil Abu Nawas. Semua menteri dan pembesar istana menahan napas, bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan raja baru ini terhadap penasihat lama ayahnya? Apakah ia akan menghormati Abu Nawas atau malah menyingkirkannya karena takut akan kebijaksanaannya? "Wahai Abu Nawas," kata raja baru, suaranya dipenuhi rasa hormat. "Ayahku telah menceritakan semua kisahmu kepadaku. Aku tahu kau tidak hanya membantunya memerintah, tetapi kau juga membantunya menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang paling penting, kau telah membantuku menjadi raja yang lebih baik. Aku telah belajar darimu tentang pentingnya kerendahan hati, dan aku tidak akan pernah melupakannya." Raja baru kemudian menawari Abu Nawas sebuah jabatan yang jauh lebih tinggi dan kekayaan yang tidak terhingga. Namun Abu Nawas menolak dengan lembut. "Baginda," katanya, "hamba telah mendapatkan semua yang hamba butuhkan. Hamba telah melihat keadilan ditegakkan, dan hamba telah melihat seorang pangeran berubah menjadi raja yang bijaksana. Itu adalah hadiah terbesar bagi hamba." Abu Nawas kemudian meminta izin raja untuk pensiun, untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, jauh dari hiruk-pikuk istana. Raja baru, meskipun sedih, mengabulkan permintaannya. Ia mengadakan upacara besar untuk menghormati Abu Nawas, di mana ia memberikan penghormatan terakhirnya di hadapan seluruh rakyat Baghdad. "Wahai rakyatku," kata raja baru dengan lantang, "di hadapan kalian semua, saya menyatakan bahwa Abu Nawas bukanlah hanya seorang bijak bestari.
Ia adalah guru bagi kita semua. Ia telah mengajarkan kita bahwa tawa bisa menjadi obat, bahwa kecerdasan bisa menjadi alat untuk kebaikan, dan bahwa kebijaksanaan adalah kompas yang akan menuntun kita dalam kegelapan. Kisah-kisahnya adalah warisan yang tak ternilai, yang akan hidup selamanya di hati kita. Abu Nawas tersenyum. Ia tidak membutuhkan jabatan atau kekayaan. Ia telah mencapai tujuan hidupnya. Ia telah meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang. Sisa hidupnya Abu Nawas habiskan dengan damai di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai. Ia tidak lagi memecahkan teka-teki raja atau menolong rakyat dari pedagang penipu. Ia hanya duduk di tepi sungai menikmati keindahan alam dan mengenang kembali petualangan-petualangannya. Anak-anak kecil sering datang mengunjunginya, meminta ia menceritakan kisah-kisahnya. Dan Abu Nawas dengan senang hati menceritakan kembali bagaimana ia berhasil tidur di atas air, bagaimana ia mengungkap kebohongan pedagang, dan bagaimana ia memecahkan teka-teki yang paling rumit. Kisah-kisahnya menjadi legenda yang hidup, diceritakan dari mulut ke mulut di seluruh Baghdad. Nama Abu Nawas tidak hanya dikenang sebagai seorang bijak, tetapi sebagai simbol kebijaksanaan, keadilan, dan tawa. Ia telah membuktikan bahwa tidak peduli seberapa besar tantangannya, akal sehat dan hati yang baik akan selalu menemukan jalan keluar. Tahun-tahun terus bergulir, tidak ada yang bisa menghentikannya. Abu Nawas yang kini telah sangat sepuh, merasakan bahwa perjalanannya di dunia akan segera berakhir. Ia tidak takut, karena ia telah hidup dengan penuh makna. Ia telah melihat seorang raja berubah menjadi bijak, seorang pangeran menjadi pemimpin yang adil, dan seorang saudagar sombong menemukan kerendahan hati. Warisannya tidak tertulis di atas batu, tetapi tercetak di hati setiap orang yang pernah ia sentuh. Suatu hari, seorang pemuda dari negeri jauh yang dikenal sebagai Harun tiba di Baghdad. Ia telah menempuh perjalanan yang melelahkan hanya untuk mencari Abu Nawas. Harun adalah seorang pangeran, sama seperti pangeran Baghdad dulu. Tetapi ia datang bukan untuk berdebat atau menantang. Ia datang untuk belajar, untuk mencari tahu rahasia di balik kebijaksanaan Abu Nawas. Harun menemukan gubuk kecil Abu Nawas di tepi sungai. Ia melihat Abu Nawas duduk di sebuah bangku kayu memancing dengan damai. Harun mendekat dengan penuh hormat, membungkuk. "Guru Abu Nawas," katanya. "Saya datang dari negeri yang jauh. Saya telah mendengar semua kisah Anda. Dan saya ingin menjadi murid Anda. Ajari saya tentang kebijaksanaan." Abu Nawas tidak menoleh. Ia tetap fokus pada pancingnya. "Aku bukanlah guru, nak," jawabnya dengan suara serak. "Aku hanya seorang pria tua yang menikmati kedamaian. Pulanglah dan carilah gurumu di dalam dirimu sendiri." Harun tidak menyerah. Ia duduk di samping Abu Nawas, menunggu dengan sabar. Ia tidak pergi selama berhari-hari. Hanya mengamati Abu Nawas yang selalu tenang, selalu damai, tak peduli apapun yang terjadi. Pada hari ketiga, Abu Nawas akhirnya memancing seekor ikan besar. Ikan itu meronta-ronta di ujung kail dan Abu Nawas menariknya dengan hati-hati. Harun melompat siap membantu, tetapi Abu Nawas menggeleng. "Tonton saja," katanya. Ketika ikan itu sudah di darat, Abu Nawas melepaskannya dengan lembut. Harun terkejut. "Mengapa Anda melepaskannya, Guru? Itu ikan besar. Anda bisa menjualnya dan mendapatkan uang." Abu Nawas menatap ikan itu berenang menjauh. "Aku memancing bukan untuk mendapatkan uang. Aku memancing untuk belajar. Ikan itu mengajarkanku tentang kesabaran, tentang bagaimana menahan diri, dan tentang bagaimana menghargai kehidupan." Harun merenung mencoba memahami pelajaran itu. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak mengajarkan kebijaksanaan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Ia meminta izin untuk menemani Abu Nawas setiap hari, dan Abu Nawas mengizinkannya tanpa pernah menyebutnya sebagai murid. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari hanya duduk diam. Suatu hari, Harun melihat seorang tukang kayu yang sangat marah. Ia memaki-maki karena kapaknya tumpul dan ia tidak bisa memotong kayu dengan benar. Harun mendekat, menawarkan untuk mengasah kapaknya. "Tunggu, nak," kata Abu Nawas menghentikan Harun. "Lihat dan dengarkan." Abu Nawas mendekati tukang kayu yang marah itu. "Mengapa Anda begitu marah?" tanyanya dengan lembut. Tukang kayu itu menggerutu.
kapakku tumpul. Aku tidak bisa bekerja. Aku tidak bisa mencari nafkah. Abu Nawas mengambil kapak itu, memeriksanya. Kapak ini tidak tumpul, Tuan, katanya dengan tenang. Hanya saja Anda terlalu terburu-buru. Anda tidak melihat bahwa Anda telah memotong kayu dengan cara yang salah, membuat mata kapak Anda rusak. Abu Nawas kemudian mengambil sebuah batu asahan dan mengasah kapak itu dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru, dan setelah beberapa saat, kapak itu kembali tajam. Tukang kayu itu terkejut. Ia meminta maaf atas kemarahannya dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Harun menyaksikan semua itu. Ia akhirnya mengerti. Kebijaksanaan bukanlah tentang memecahkan masalah, tetapi tentang memahami masalah itu sendiri. Abu Nawas tidak hanya mengasah kapak tukang kayu, ia mengasah hati tukang kayu itu. Ia tidak hanya mengajari Harun, ia membimbingnya untuk menemukan jawabannya sendiri. Setelah menghabiskan waktu beberapa bulan bersama Abu Nawas, Harun akhirnya harus kembali ke negerinya. Ia membungkuk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Guru. Anda tidak mengajari saya tentang kebijaksanaan. Anda mengajari saya untuk menemukannya di dalam diri saya sendiri. Saya akan membawa pelajaran ini pulang, dan saya akan memimpin rakyat saya dengan kerendahan hati." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia telah menanamkan benih kebijaksanaan di hati seorang pangeran, memastikan bahwa warisannya akan terus hidup tidak hanya di Baghdad, tetapi juga di seluruh dunia. Kepulangan Harun sang pangeran dari negeri jauh ke negerinya membawa angin segar perubahan. Berbekal pelajaran yang ia dapat dari Abu Nawas, ia mulai memimpin dengan kebijaksanaan. Ia menghapus pajak yang memberatkan rakyat, mendengarkan keluh kesah para petani, dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kisah-kisahnya tentang Abu Nawas dan pelajaran yang ia dapatkan menyebar luas, menjadikan nama Abu Nawas sebagai simbol kebijaksanaan di negerinya. Di Baghdad, Abu Nawas terus menjalani kehidupannya yang damai. Ia tidak lagi terlibat dalam urusan istana, tetapi pengaruhnya terasa di setiap sudut kota. Raja baru yang kini memerintah dengan adil seringkali mendatangi Abu Nawas secara pribadi untuk meminta nasihat. Bukan sebagai raja kepada penasihat, melainkan sebagai seorang anak kepada ayahnya. Suatu hari, Abu Nawas duduk di sebuah bangku di tepi sungai, tempat yang menjadi saksi bisu tantangan tidur di atas air. Sebuah kapal besar yang penuh dengan barang-barang mewah dari berbagai belahan dunia berlabuh. Dari kapal itu turunlah seorang saudagar kaya, mengenakan pakaian sutra dan perhiasan berkilauan. Ia tampak sombong dan angkuh. Saudagar itu yang bernama Zaid telah mendengar tentang Abu Nawas dan ingin menguji kebijaksanaannya. Ia berpikir bahwa Abu Nawas hanyalah seorang pria tua yang beruntung, dan bahwa kebijaksanaan bisa dibeli dengan kekayaan. Zaid mendekati Abu Nawas. "Kau Abu Nawas yang terkenal itu?" tanyanya dengan suara mengejek. "Aku telah mendengar banyak cerita tentangmu. Katanya kau bijaksana. Aku ingin tahu apakah kebijaksanaanmu itu sejati atau hanya bualan belaka." Abu Nawas tersenyum tidak terprovokasi. "Kebijaksanaan tidak bisa diukur dengan kekayaan atau kekuatan Tuan," jawabnya. "Ia hanya bisa diukur dengan apa yang ada di dalam hati." Zaid tertawa. "Omong kosong. Jika kau benar-benar bijaksana, coba tebak berapa banyak koin emas yang ada di dalam sakuku." Ia menunjukkan sebuah kantong kain yang menggembung. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu menahan napas. Mereka tahu ini adalah jebakan. Jika Abu Nawas salah menebak, ia akan dipermalukan. Abu Nawas tidak terburu-buru. Ia menatap mata Zaid dan melihat kesombongan yang tersembunyi di balik itu. Ia tahu Zaid tidak benar-benar mencari jawaban. Ia hanya ingin mempermalukan Abu Nawas. "Wahai saudagar kaya, aku tidak akan menebak jumlah koin emasmu, karena jawaban dari teka-tekimu tidak terletak pada jumlah koinnya." Zaid mengerutkan dahi. "Lalu di mana jawabannya?" "Jawabannya terletak pada tujuanmu menanyakan pertanyaan itu. Kau menanyakan pertanyaan itu bukan untuk mengetahui apakah aku bisa menebak. Kau menanyakan pertanyaan itu untuk menunjukkan kekayaanmu dan untuk merendahkanku." Abu Nawas kemudian melanjutkan. Kebijaksanaan sejati adalah memahami motivasi di balik setiap pertanyaan. Pertanyaanmu bukanlah sebuah teka-teki, tetapi sebuah cermin. Dan cermin itu menunjukkan bahwa meskipun kau kaya akan emas, kau miskin akan kerendahan hati. Kau memiliki banyak koin di dalam saku, tetapi hatimu kosong. Zaid terdiam.
Kata-kata Abu Nawas menembus pertahanan kesombongannya. Wajahnya yang tadinya angkuh, kini menjadi pucat. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Ia telah datang untuk menguji Abu Nawas, tetapi ia justru yang diuji. Zaid membungkuk dengan hormat di hadapan Abu Nawas. "Kau benar, Guru," katanya. Suaranya bergetar. "Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah meremehkan kebijaksanaanmu." Ia lalu membuka kantongnya dan menyerahkan semua koin emasnya kepada Abu Nawas. "Ambillah, ini sebagai tanda penyesalanku." Abu Nawas tidak mengambilnya. "Aku tidak membutuhkan emasmu, Tuan. Aku hanya membutuhkan kesadaranmu. Emasmu tidak bisa membeli kebijaksanaan, tetapi kerendahan hatimu bisa membukakan pintu untuk itu." Zaid pergi meninggalkan koin emasnya di atas bangku. Ia telah mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaannya. Tahun-tahun terus bergulir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Abu Nawas yang kini telah sangat sepuh, merasakan bahwa perjalanannya di dunia akan segera berakhir. Ia tidak takut, karena ia telah hidup dengan penuh makna. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di gubuknya, seorang anak kecil mengetuk pintu. Anak itu datang membawa sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu sederhana, mirip dengan kotak yang pernah digunakan Raja Harun al-Rashid. "Guru Abu Nawas," kata anak itu, matanya berbinar. "Ayahku menceritakan kisah tentangmu. Ia bilang kau adalah orang yang paling bijaksana di seluruh negeri. Ia menyuruhku membawakanmu kotak ini, dan ia bilang kau akan tahu apa isinya, tanpa membukanya." Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil kotak itu, merasakan bobotnya, dan memutarnya. Ia tidak mencoba menebak. Ia tahu, ini bukan tentang isi fisik dari kotak itu. Ini adalah sebuah ujian, sebuah pelajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebuah warisan yang tidak pernah habis. "Kotak ini tidak berisi apa-apa, Nak," kata Abu Nawas. Suaranya lemah namun penuh kehangatan. "Ayahmu tidak menantangku untuk menebak. Ia menantangku untuk mengingat. Mengingat bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Dan teka-teki itu adalah hadiahmu. Kotak ini kosong, karena ia adalah simbol dari apa yang akan kau isi di masa depan. Kau akan mengisinya dengan pelajaran yang kau dapatkan, dengan kebaikan yang kau berikan, dan dengan kebijaksanaan yang akan kau tanamkan di hati orang lain." Anak itu menatap Abu Nawas dengan takjub. Ia mengerti, ia telah datang untuk mencari jawaban, tetapi ia pulang dengan sebuah tugas. Ia pulang dengan pemahaman bahwa ia adalah bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, dan bahwa ia bertanggung jawab untuk melanjutkan warisan itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya dengan senyum damai di wajahnya. Ia pergi, tetapi kisahnya tidak berakhir. Kisah-kisah tentangnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, diceritakan dalam berbagai bahasa dan bentuk. Kisah-kisah itu menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak, pelajaran moral bagi para pemimpin, dan inspirasi bagi setiap orang yang percaya pada kekuatan akal dan hati yang baik. Ia dikenang bukan karena ia tidur di atas air, tetapi karena ia mengajari orang lain untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia dikenang karena ia memecahkan teka-teki, tetapi karena ia mengajari orang lain untuk melihat makna yang lebih dalam. Abu Nawas telah pergi, tetapi warisannya akan kekal. Sebuah kisah abadi tentang tawa, kebijaksanaan, dan kebaikan yang tidak terhingga. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang memiliki semua jawaban, melainkan memahami pertanyaan hidup itu sendiri. Kisahnya membuktikan bahwa akal sehat dan hati yang baik selalu lebih kuat dari pedang manapun. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kamu ingin belajar lebih banyak dari legenda Baghdad ini. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.